2:47，第3次出现，也就是最初红分配给硬汉的那颗木牙，3名行星级强者重伤。2小时之后的1:56。果然是念，早就察觉到了，却对此置之不理。南边的木牙精数量最多，谁不眼馋呢？您都需要我先除掉亚美国木牙精，不是吗？是很危险的。奥迪多的现状仍未改变，你有什么妄言的资本？就算同时与3方对峙，那就认真打，让我看看你是狮子王。百米近战无敌，真的是名不虚传。Halo guys dan para pencinta Donghua, dimanapun kalian berada semoga selalu sehat. Amin. Di sini Mimin akan membahas alur cerita Swallowed Star Season 2, episode 90. Sebelumnya, Mimin mohon maaf kalau video tidak sesuai alur cerita. Sebelum lanjut ke pembahasan, bantu channel Mimin dengan cara subscribe, like dan bagikan, terima kasih. Oke, tidak perlu berlama-lama lagi, langsung saja ke pembahasan. Di laut dalam, Luo Feng dan 5 lainnya bergegas ke bawah air. Luo Feng memiliki baju besi kontak awan. Dan 5 lainnya memiliki set dewa hitam yang melindungi tubuh mereka, memungkinkan mereka untuk menuju jauh di bawah air. Luo Feng, monster menelan itu saat ini berada di 1200 meter di bawah permukaan. Bukankah kita akan membangunkannya jika kita terlalu dekat? Apakah dia tidak akan mengganggu Anda saat Anda melepaskan teknik Anda? Tripati Singh India bertanya. 4 lainnya juga memandang Luo Feng. Luo Feng adalah pemimpin misi ini. Lagi pula, mereka tidak tahu teknik rahasia apa itu. Jangan khawatir. Dengan pikiran, seorang penjaga perak cair yang mengenakan baju perang hitam muncul di samping mereka. 5 lainnya terkejut dengan kemunculan tiba-tiba dari Liquid Silver Guard. Hanya dengan melihat wajahnya, mereka menyimpulkan. Ini bukan manusia sungguhan, dan itu adalah orang yang menyelamatkan Hong dan Dewa Petir sebelumnya. Ini adalah sesuatu yang saya dapatkan dari reruntuhan kuno. Luo Feng berkata saat dia mendarat di dasar laut. 5 perwakilan juga mendarat. Kalian perintahkan autojet untuk datang ke sini. Luo Feng berkata dengan sungguh-sungguh. Mengapa? 5 perwakilan terkejut. Autojet itu memang mampu terbang dan pergi ke bawah air, tapi mengapa harus memerintahkannya untuk datang ke sini? Saat aku menggunakan teknik ini, kamu akan mati. Aku akan memasukkan tubuhmu ke dalam autojet untuk pergi dari sini. Sedangkan untukku, aku akan segera memulai pertarunganku dengan monster yang menelan. Luo Feng berkata, 5 lainnya mengangguk ketika mereka mendengar ini. Mereka mengerti bahwa dalam pertempuran ini, mereka hanyalah pion pengorbanan. Untuk memungkinkan Luo Feng tumbuh sangat kuat dalam waktu singkat. Dan Luo Feng bisa mati bahkan tanpa meninggalkan tubuh. Dari ketinggian di langit, sebuah mobil jet dengan cepat menuju ke dasar laut, mencapai dengan sangat cepat. Duduklah, tutup matamu, ingat, jangan melawan. Luo Feng berkata dengan serius. Dimengerti. Mo Henderson, Easter, Tripati Singh, Jia Yi dan Ye Shou, kelima perwakilan ini saling pandang, wajah mereka masing-masing memiliki senyuman aneh, senyuman yang memegang kekuatan yang mampu mengguncang jiwa orang. Kelimanya duduk bersila. 5, ditambah Luo Feng, menjadi total 6. Mereka membentuk poin-poin dari ritual pengorbanan, teknik rahasia. Mari kita mulai. Luo Feng terlalu menutup matanya. Dalam benaknya, ada total 3 planet mini. Di tengahnya, planet mini adalah salah satu yang muncul ketika dia mencapai Star Traveler level 1, 2 lainnya masing-masing ketika dia mencapai level 2 dan 3. Kedua planet itu mengorbit mengelilingi bagian tengah. Seperti bumi yang mengelilingi matahari. Yang di tengah adalah yang terbesar. 3 planet mini, semuanya seluruhnya berwarna merah. 3 planet mini memancarkan benang kabut merah, memenuhi seluruh ruang dalam kesadarannya, Tower of the Void. Menara merah darah, ruang di dalamnya sangat luas seperti alam semesta. 3 planet mini Luo Feng ada di dalamnya. Siu, 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 siu. 5 benang merah darah terbang keluar dari menara Void, meninggalkan tubuh Luo Feng. Hal yang aneh adalah, di dunia fisik, benang roh ini transparan.
5 benang roh segera memasuki kesadaran Mo Henderson, Easter, Tripati Singh, Jia Yi dan Yesou. Gemuruh, gemuruh, gemuruh. 5 jiwa segera mulai mengorbankan diri. Di dasar laut, 6 pria duduk bersila. Ketika 5 jiwa mulai melakukan teknik pengorbanan, tubuh mereka mulai memancarkan getaran tak berbentuk. Sejumlah besar energi roh, di bawah kendali tepat Luo Feng, mulai mengikuti gelombang ke pusat Luo Feng, dan masuk ke dalam menara kekosongan kesadarannya. Kekuatan hidup kelima orang itu menurun dengan cepat. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat pesat. Namun, 5 orang yang mengorbankan diri mereka semua tersenyum. Eropa, pangkalan Paris, layar besar digantung di jalanan. 6 orang telah menghentikan pergerakan di dasar laut. Yang berada di tengah Luo Feng, kekuatan hidupnya adalah yang terkuat. Yang berikutnya adalah Easter. Laporan siaran bergema di seberang jalan. Berkumpul di sana banyak pria dan wanita Eropa, semuanya terpaku pada layar. Kekuatan hidup mereka menurun. Kekuatan hidup Mo Henderson, Easter, Tripati Singh, Jia Yi dan Yesou menurun drastis. Kekuatan hidup Luo Feng meningkat dengan cepat. Di layar, siluet yang mewakili 6, 5 diantaranya dengan cepat mulai kabur. Siluet Luo Feng terus menjadi lebih jelas. Mendadak, 5 siluet lenyap. Jelas aparat tidak bisa mendeteksi kekuatan hidup lagi. Oh, Tuhan, banyak orang di jalanan tidak bisa membantu tetapi menutupi wajah mereka. Mereka tahu, begitu kekuatan hidup mereka lenyap. Itu berarti kematian. Ini adalah autojet milik Mo Henderson, sudah keluar ke laut. Menurut sumber saya, autojet saat ini memiliki 5 badan di dalamnya. Mo Henderson, Easter, Tripati Singh, Jia Yi dan Yeshu ini 5 pahlawan. Mereka, demi kemanusiaan telah mengorbankan diri. Mereka sendiri, harap selalu ingat mereka. Luo Feng. Luo Feng sedang menuju ke monster yang menelan. Suara-suara itu mulai menjadi tegang dan gugup. Di layar, kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng dengan cepat menuju lebih dalam, menutup dengan sinyal monster menelan yang tak tertandingi. Mari kita berdoa. Berdoa agar Luo Feng muncul sebagai pemenang. Di jalanan, semua orang berpegangan tangan ke dada, melihat ke layar. Pada saat itu, banyak orang di seluruh dunia yang berdoa, berharap kemenangan akan datang. Lapisan batuan di bawah dasar laut. Luo Feng dengan cepat menuju ke bawah. 800 meter, 600 meter, 400 meter, 300 meter. Babata terus-menerus melaporkan jarak antara Luo Feng dan monster yang menelan, 200 meter. Luo Feng dengan cepat berhenti. Lapisan batuan di sekitarnya pecah. Binatang bertanduk emas, mati. Murid Luo Feng ganas dan bersinar. Dalam kesadarannya, menara void yang sangat besar, 2 planet mini sedang mengorbit di sekitar planet pusat, tiba-tiba. Gemuruh. 3 planet mini tiba-tiba menjadi bola api. Berbicara dengan benar, itu adalah kabut merah dalam jumlah besar yang keluar dari planet mini, memasuki menara void. Kekuatan yang awalnya dikumpulkan dari 5 prajurit yang kuat, membuat menara void yang sangat mempesona mulai berputar dengan ganas. Rotasi tanpa henti. Ini membuat seluruh menara void terlihat seperti kabur. Ujung pagoda tiba-tiba menghasilkan titik berkilau yang menyilaukan. Kerja keras bertahun-tahun, semuanya hilang. Di dalam ruang manset, Babata duduk di kursi, menggelengkan kepalanya. Kuharap semoga bisa seperti Hong dan Dewa Petir. Setidaknya pertahankan semacam fondasi dan masuki koma sesudahnya. Setidaknya, dengan cara itu, dia tidak akan mati. Luo Feng bisa merasakan dirinya semakin lemah. Pergilah. Sebuah Tower of the Void yang tidak terlihat oleh mata telanjang diputar untuk membentuk kerucut, mengebor melewati jarak 200 meter. Langsung menuju ke tubuh binatang bertanduk emas itu. Roar, binatang yang marah itu meraung. Gemuruh. Lapisan batu di sekitarnya meledak dengan keras. Luo Feng melihat, mata gelap itu menatap dengan marah padanya. Namun, 2 penjaga perak cair melindungi tubuh Luo Feng. Ekspresi Luo Feng berubah. Power of the Void telah menerobos kepala binatang buas itu, tidak ada jiwa di sana. Luo Feng akhirnya mengerti, mengapa. Meledakkan kepalanya tidak membunuhnya, itu karena binatang bertanduk emas ini, berbeda dari manusia, dan juga dari monster lain, kesadarannya, jiwa tidak berada di bagian kepala. Pada saat itu, menara kekosongan dengan cepat turun ke bagian leher, memasuki bagian dalam tubuh binatang bertanduk emas. Power of the Void menyapu semuanya. Ke menara void yang terbentuk dari energi roh,
daging dan darah tidak memiliki cara untuk menghentikannya. Di dalam tubuh binatang bertanduk emas itu, sebenarnya ada sesuatu yang memancarkan cahaya keemasan, berukuran sekitar 20 cm. Atau lebih, bola kristal transparan. Bola kristal memiliki ukiran emas rumit yang tak terhitung jumlahnya, ukiran ini memancarkan sinar cahaya keemasan. Ketika menara kekosongan Luo Feng lewat, ia merasakan perlawanan yang kuat. Menara void yang berputar menghantam bola kristal dengan keras. Mengaum, binatang bertanduk emas meraung di dalam lapisan batu, sayap bersisiknya sangat tajam, cakarnya lebih cepat dan lebih tajam, ekornya sangat kuat. Pada saat itu dia dengan ganas menyerang tubuh Luo Feng. Kedua penjaga perak cair memberikan segalanya dalam bertahan. Tidak bagus, pertahanan spiritualnya terlalu kuat. Ekspresi Luo Feng berubah. Ekspresi Luo Feng tiba-tiba menjadi jahat, mengertakkan gigi, aku akan memberikan yang terbaik. 3 planet mini yang terlihat dengan mata telanjang terbang keluar dari kesadaran Luo Feng, gemuruh, kesadaran Luo Feng meninggalkan fondasinya, segera mulai runtuh. Tidak, Luo Feng, tidak, di dalam ruang manset, Babata pucat karena shock. Hong dan Dewa Petir mungkin telah menggunakan bakar jiwa, tetapi mereka tidak pernah membiarkan jiwa mereka meninggalkan tubuh mereka. Luo Feng benar-benar telah menyerahkan tubuh fisiknya, memasukkan seluruh jiwanya ke menara kekosongan. Dengan cara ini, itu mirip dengan tidak ada jalan keluar setelahnya. Dengan cara ini, serangannya pasti akan menjadi yang terkuat. Namun, bahkan jika dia berhasil, kesadaran tubuh aslinya akan hancur, dia tidak bisa kembali. Mati. Keinginan Luo Feng memiliki kekokohan dan kegilaan yang tak tertandingi. Seluruh jiwanya telah bergabung dengan Tower of the Void. Tower of the Void telah menjadi kerucut tajam, menusuk dengan liar ke arah bola kristal emas yang diisi dengan ukiran emas yang memancarkan cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya. Dan 3 planet mini menara Void terbakar dan terus-menerus memakan, semakin kecil seiring berjalannya waktu. Mengapa tidak rusak? Kenapa tidak merusak? Luo Feng sangat khawatir. Meratap, binatang bertanduk emas itu dengan menyakitkan memukul kepalanya, dengan keras menabrak lapisan batu di samping, menyebabkan rasa sakit yang tak terukur. Beberapa jam sebelumnya, jiwanya baru saja menerima kerusakan parah. Dan sekarang serangan manusia ini, tidak lebih lemah dari serangan sebelumnya. Istirahat. Luo Feng menjadi gila. Dia tidak takut mati, hanya takut gagal. Di dalam Tower of the Void, 3 planet mini roh menyusut dengan cepat. Embusan, 2 planet yang lebih kecil telah menyusut menjadi ketiadaan. Yang tersisa hanyalah planet roh pusat. Ukurannya pun hanya tersisa sepertiga dari sebelumnya. Planet roh merah darah ini juga terus-menerus membakar, mendorong energi roh dalam jumlah besar ke menara kehampaan. Pengorbanan, lebih kecil dan lebih kecil. Luo Feng bisa merasakan kesadarannya perlahan menjadi kabur. Dia mengerti, dia sedang sekarat. Bunuh. Pangkalan Jiangnan, jalan-jalan kota Yangzhou. Orang tua dengan kepala penuh putih, menangis bayi lapar. Saat ini, semua orang di jalan dengan gugup melihat ke layar. Di antara mereka adalah Wei Wen, dia mungkin yang paling gugup. Luo Feng, saudaraku, kamu harus hidup, terus hidup. Di layar, sinyal kekuatan hidup yang mewakili Luo Feng, sudah dicampur dengan kekuatan hidup monster yang menelan, jelas mereka terlibat dalam pertempuran nafas tertahan. Seluruh dunia menahan napas saat ini. Gemuruh, 2 kekuatan bentrok sengit satu sama lain, sepertinya jauh lebih kuat tiba-tiba. Itu hampir seperti bintang yang meledak sebelum mati. Segera penurunan cepat, kekuatan hidup menurun dengan cepat. Suara itu akhirnya berbicara dari layar, tidak ada cara untuk menentukan kekuatan hidup siapa, keduanya bercampur. Masih menurun, Wei Wen menyaksikan dengan mata terbelalak. Dengan gugup menonton juga adalah Su Xin, Luo Hongguo, Gong Xinlan, Luo Hua dan yang lainnya. Semua orang di bumi sangat gugup. Di layar, sinyal kekuatan kehidupan dengan cepat menurun, semakin lemah dan semakin lemah. Mereka benar-benar lenyap. Sinyal yang mewakili kekuatan kehidupan di layar telah lenyap sama sekali. Baik itu Luo Feng, atau monster yang menelan, keduanya telah lenyap sama sekali. 1 detik, 2 detik, 3 detik. Sudah mati. Luo Feng dan monster yang menelan keduanya mati.
Semua orang di bumi telah melihat itu terjadi sebelumnya, monster yang menelan telah hidup kembali sebelumnya. Karenanya, kecemasan dan kegugupan, 1 menit, 2 menit, 3 menit. Kekuatan hidup monster yang menelan tidak muncul kembali, begitu pula Luo Feng. Ada keheningan di seluruh dunia. Waktu di China, sore jam 4:10 sore, prajurit penjelajah bintang 3 umat manusia menyelam ke laut dalam, menemukan tubuh raksasa dari monster yang menelan, namun, mereka tidak memiliki cara untuk menembus sisiknya. Berita itu menyebar ke seluruh dunia meledak dalam kegembiraan. Monster yang menelan sudah mati, benar-benar mati. Mari kita ingat nama mereka. Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Easter, Tripati Singh, Jia Yi, Ye Shou dan Luo Feng. Merekalah yang menyelamatkan seluruh umat manusia, merekalah yang memberi kita harapan. Ini seperti mitos dan legenda, hanya melalui kesulitan dan rasa sakit manusia akan mendapatkan api baru, para dewa dan pencipta, memberi manusia tempat untuk bertahan hidup dan hidup. Dan Hong, Dewa Petir, Mo Henderson, Easter, Tripati Singh, Jia Yi, Ye Shou, dan Luo Feng. Mereka memberi kami harapan untuk bertahan hidup. Kami akan selalu mengingat 8 nama mereka. Yang tertua di antara mereka berusia 89 tahun, yang termuda hanya 22 tahun. Sore pukul 16.25, sejumlah besar monster telah berkumpul di sekitar area laut itu, termasuk monster kelas kaisar. Ini membuat manusia segera mundur, tidak bisa masuk ke dasar laut. Malam tiba, seluruh dunia, makhluk laut yang awalnya menyerang pangkalan dengan liar, semuanya mundur dengan cepat. Saat matahari terbit keesokan harinya, bumi telah mendapatkan kembali kedamaian sebelumnya. Sejarah umat manusia telah memulai babak baru. Dan akhirnya cerita bersambung sampai ketemu di cerita berikutnya.